Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, alhamdulillah sahabat sukses Master Riza, selamat datang kembali di channel saya. Ada banyak jenis khodam yang bisa mengikuti manusia atau memang sengaja dipanggil oleh manusia tersebut. Salah satunya khodam dalam bentuk jin ataupun khorin. Pasti Anda penasaran, apa sih tujuan sosok khodam ini mau membantu manusia tersebut. Nah, dalam video ini, ulasan ini saya akan Master Riza akan mengulas secara lengkap untuk Anda. Mari kita simak, dan sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe ya, jangan bosan-bosan untuk saya ingatkan, silahkan Anda bisa subscribe channel ini ya. Kita kembangkan bersama channel ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Apabila Anda suka dengan video saya, silahkan klik tombol like. Oke sahabat Master Riza dimanapun Anda berada, ada kurang lebih ada 5 alasan mengapa jin mau membantu manusia. Yakni yang pertama, ingin menyesatkan manusia. Orang yang ingin memiliki khodam jenis ini harus melakukan perbuatan atau ritual yang melanggar aturan Tuhan. Misalnya untuk mendapatkan ilmu sihir, mereka harus menyediakan sesajen ya, atau sesaji, makan darah, membunuh, melakukan dosa besar dan sebagainya. Jin jenis ini sangat senang jika manusia yang didampinginya jauh dari agama. Bukan hanya penganut ilmu hitam saja yang dibantu oleh jin, tentara iblis ini ya. Para penganut thorikoh atau orang yang menapaki jalan spiritual menuju Tuhan, dan orang soleh yang kurang waspada ya, ini pun bisa disesatkan oleh jin golongan ini. Awalnya jin mengaku sebagai guru spiritual yang sudah meninggal atau malaikat yang akan membimbingnya dan membantu segala usahanya. Seketika seorang ahli thorikoh tersebut pun ya memiliki banyak kesaktian. Namun perlahan-lahan jin cerdas ini memperdaya ahli thorikoh tersebut hingga dia melanggar aturan agama, ingin mendapatkan keuntungan dari manusia. Kadang saya menemui ada jin yang mengikuti manusia dengan alasan cinta. Cinta yang saya maksud adalah seperti cinta pria kepada wanita. Umumnya jin yang seperti ini selalu berusaha membantu manusia yang dicintainya, sekaligus dapat mengganggu. Bentuk bantuannya pun bisa berupa kemampuan mengobati, perlindungan dari kejahatan, kemudian kemampuan mengetahui rahasia orang, dan sebagainya. Sedangkan gangguannya biasanya berupa merasa diikuti seseorang, sulit mencintai hubungan cinta ya, sulit untuk mencintai, hubungan cinta dia selalu gagal, kesurupan atau kerasukan, kemudian sering mimpi bersetubuh. Bahkan kadang ada jin yang datang dalam wujud manusia untuk menyetubuhi manusia dalam keadaan sadar. Bagi sebagian orang yang memiliki ilmu spiritual tertentu, bersahabat dengan jin bukanlah hal yang mustahil. Idealnya hubungan persahabatan adalah saling membantu dan berbagi. Namun kenyataannya hubungan persahabatan dengan jin bisa menguntungkan atau merugikan Anda. Bahkan kadang jika jin tersebut juga menyesatkan. Hal ini sama sekali jika kita bersahabat dengan sesama manusia tidak akan pernah terjadi seperti itu. Jika sahabat kita adalah orang baik, maka kita pun terbawa menjadi baik. Tapi jika kita berteman dengan penjahat, maka kita pun bisa dirugikan atau malah bergabung menjadi penjahat. Semua itu tergantung sifat dan kepribadian Anda sendiri. Karena mengagumi kepribadian manusia, orang-orang saleh yang selalu berbuat kebajikan, menjadikan kelompok jin muslim kagum. Kaum jin ini mengikuti orang-orang saleh untuk meniru kebaikannya, kemudian mendengarkan ceramah yang disampaikannya dan menjadi makmum
ketika orang saleh tersebut melakukan ibadah. Disadari ataupun tidak, kelompok jin Khodam ya, ini menjadikan orang saleh sebagai guru spiritualnya. Mereka juga berusaha untuk membantu, melindungi, dan berdoa untuk guru spiritualnya itu. Dan tidak ada keburukan yang disebabkan oleh jin-jin tersebut. Lalu yang kedua, Khodam sejenis jin Qorin. Sejak seseorang manusia lahir, maka terciptalah pula satu Qorin yang mengikutinya sampai akhir hayat. Namun yang saya akan bahas di sini bukanlah Qorin yang mengikuti manusia lahir di masa itu, gitu ya, melainkan Khodam Qorin yang didapatkan karena olah spiritual tertentu. Jumlahnya pun tak hanya satu. Seorang manusia yang memiliki ilmu spiritual bisa saja diikuti puluhan, ratusan, bahkan ribuan Qorin. Qorin sebetulnya adalah golongan jin. Qorin lahir dari ayah dan ibu jin biasa. Namun dengan kekuasaan Allah, dia melahirkan Qorin yang memiliki sifat khusus. Sifat khusus yang dimaksud adalah tidak memiliki jenis kelamin. Ya, dengan kata lain bukan banci ya, tapi pasif dan tidak memiliki nafsu seksual. Qorin tidak bisa mempengaruhi pikiran manusia dan tidak bisa menampakkan diri karena materinya lebih halus dibanding jin biasa. Qorin hanya bisa dilihat dengan mata batin. Penampilannya pun dalam bentuk yang indah dan sopan. Umumnya Qorin tampil dalam bentuk laki-laki berpakaian serba putih dengan wajah yang tampan. Khodam dari jenis Qorin mengikuti pemilik ilmu spiritual aliran putih, dan tentunya Qorin datang atas kehendak Tuhan, atas kehendak Gusti Allah. Yang kami maksud ilmu spiritual aliran putih adalah aliran yang meyakini bahwa semua kekuatan spiritual sejatinya bersumber dari Allah Ta'ala. Penganut aliran putih tidak meminta kecuali hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian jenis ini tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun. Kalangan spiritualis yakin ikutnya Qorin sebagai Khodam manusia bisa diusahakan dengan olah spiritual seperti puasa, meditasi, membaca doa atau mantra. Dan sebagian spiritualis yang pas kita ada yang menyebut jin Qorin sebagai jin batin karena memang sifatnya yang lebih halus dari jin pada umumnya. Jin biasanya lebih mudah untuk dilihat ya, meskipun tingkat kepekaan indera keenam orang yang melihat masih dasar ya. Namun untuk bisa melihat jin Qorin dibutuhkan kepekaan indera keenam yang lebih tinggi. Dikarenakan dia berada di dimensi yang lebih halus dalam keyakinan mistik Jawa maupun Islam. Ada juga konsep untuk menghadirkan kekuatan Khodam wali, Khodam nabi dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan Khodam wali atau nabi bukanlah roh dari wali dan nabi itu hadir dan membantu Anda. Ketika kita menghadirkan Khodam wali atau nabi, yang hadir adalah salah satu atau beberapa Qorin yang pernah menjadi Khodam wali atau nabi tersebut. Demikianlah ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan adapun bagi Anda yang ingin konsultasi dengan saya mengenai apapun permasalahan Anda atau ingin berkonsultasi mengenai ilmu spiritual, sarana praktis untuk diri Anda, ilmu kebatinan dan lainnya, maka silakan hubungi saya di 0811 2680 557 atau cek seluruh layanan saya di produk saya di www.masterriza.com RIZHA. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses, semoga berkah hari Anda. Saya Master Riza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.